Yap, salam Zona Bola. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue mau review pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Irak tadi malam di zona grup D Piala Asia 2023 Qatar, di mana kita tergabung bersama Jepang, kemudian Irak dan Vietnam. Oke, ya sesuai prediksi gue di video kemarin bahwa kita realistis saja di grup ini karena secara kualitas memang kita jauh berada di bawah mereka, di bawah Jepang, Irak dan Vietnam. Mungkin Vietnam 50-50 lah, 50-50 karena dia sama ASEAN dan kita juga sering ketemu, jadi nggak terlalu kaget gitu kalau ketemu. Tapi secara kualitas sebetulnya, secara objektif, dan gue menilai bahwa Indonesia masih di bawah Vietnam lah, menurut gue ya pribadi. Ya tapi kalau jomplang juga enggak gitu, tapi secara kualitas kita masih di bawah mereka sedikit. Ya gue mau review sedikit pertandingan tadi malam secara overall, secara keseluruhan. Jadi memang secara kualitas kita kalah, statistik pun pasti akan menunjukkan bahwa kita kalah jauh, betul. Secara penguasaan bola Indonesia 34%, kemudian tembakan ke gawang ya, tembakan ke gawang kita cuma 8 selama 90 menit. Kemudian dan on targetnya yaitu yang ketika Marcelo Ferdinand berhasil menyamakan kedudukan. Tapi ada beberapa hal yang gue catat bahwa sebetulnya Indonesia bermain nggak buruk-buruk banget. Ya di 10 menit pertama gue lihat bahwa tim nasional kita menunjukkan bahwa spirit yang mereka lakukan atau mereka tunjukkan itu ingin ingin sekali membuktikan bahwa mereka tidak mudah untuk dikalahkan, mereka tidak mudah untuk diremehkan, dan itu terlihat di 10 menit pertama gitu. Jadi gue melihat bahwa ada semangat juang yang diciptakan oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia. Namun lagi-lagi gue melihat bahwa secara kualitas kita memang sangat jauh dengan Irak. Jauh sekali sih tidak, cuman memang secara gap itu kita sangat tertinggal secara skill individu, secara mental kita tertinggal. Nah setelah Marcelino Ferdinand berhasil menyamakan kedudukan, kita seperti kehilangan arah gitu. Jadi seperti oke nih udah kita tahan gitu. Jadi gue melihat bahwa mental kita secara keseluruhan belum bisa untuk bersaing di Asia. Di Asia pun belum bisa kalau menurut gue. Mungkin media-media itu bilang bahwa mereka menyebutkan bahwa level kita Asia. Betul, level kita tuh di Asia, tapi secara mental kita belum siap ke Asia kalau melihat pertandingan tadi malam gitu loh. Karena buat gue naturalisasi itu nggak penting sebenarnya, yang penting itu mental pemain gitu. Nah tujuan Sintayong itu menarik pemain-pemain luar negeri itu, mereka itu Sintayong itu melihat bahwa secara mental bermain di luar, bermain di Eropa itu mentalnya agak sedikit terbentuk gitu loh. Karena mereka, image-nya mereka itu adalah mereka liga-liga terbaik dibanding di benua lain. Jadi secara mental mereka terbentuk. Oleh karena itu naturalisasi, Sintayong rata-rata mengambil dari pemain-pemain Eropa yang bermain di Eropa gitu loh. Dan kemudian pertandingan tadi malam juga gue lihat bahwa ya harapan kita sebetulnya masih ada harapan. Secara keseluruhan masih ada harapan, meskipun sedikit ya, karena gue objektif sebagai fans bola, sebagai fans tim nasional juga. Gue inginnya sih tim nasional kita lolos gitu ya. Cuman gue melihat bahwa untuk sekarang bahwa tim nasional kita masih butuh waktu untuk setidaknya untuk membentuk karakter kalau menurut gue. Jadi harus membentuk karakter dulu, seperti Vietnam di bawah Park Hang-seo. Itu Vietnam ketika Park Hang-seo meninggalkan Vietnam atau cabut dari Vietnam, itu ada penurunan performa dari Vietnam, dan itu sangat terlihat gitu loh. Jadi begitu berdampaknya sang pelatih terhadap satu tim atau satu negara gitu, satu tim nasional. Jadi nggak di tim nasional aja sih, di satu klub lah gitu. Jadi mungkin menurut gua ketika Sintayong mendapatkan ramuan yang pas dengan kualitas-kualitas pemain yang dia mau gitu loh, belum banyak dirombak, kita bisa lihat perkembangannya nanti tim nasional 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Karena kan pemain yang sekarang juga masih tergolong sangat muda, seperti yang gue bilang di video kemarin bahwa ada salah satu media atau apa, wartawan, gue nggak tahu itu dia wartawan atau pundit, ya dia bilang kayak gitu bahwa pemain Indonesia adalah
anak-anak muda yang masih senang main TikTok disuruh main bola gitu loh. Ya memang faktanya kayak gitu. Tapi fakta secara usia ya, memang usianya di bawah 24, 23. Alkan Bagot tuh masih 22 kalau nggak 22, 23 kalau nggak salah. Jadi masih sangat muda sekali gitu. Dan kita bahkan termuda loh di kontestan negara paling muda di seluruh negara-negara yang ikut partisipasi di Piala Asia ini gitu loh. Dan setelah itu ada Jepang kalau nggak salah. Jepang tuh rata-rata usia 25, 26 paling tua. 2526 kalau gue nggak salah ya, diralat kalau gue salah. Jadi kita nggak bisa berharap banyak di Piala Asia kali ini, dan gue nggak ngomongin statistik secara keseluruhan, gue hanya melihat secara overall permainan Indonesia tadi malam, bahwa secara mental kita masih kalah, secara taktik kita juga masih kalah, dan secara fisik, kalau fisik sih gue nggak melihat. Mungkin ada penurunan ya di menit ke 80 ke atas itu udah mulai ngedrop dan nggak bisa pressing ke seperti di 30 menit awal gitu. Ada penurunan, mungkin karena itu pengaruh dari mental juga gitu ya. Cara kita ditonton di seluruh dunia loh, Piala Asia ditonton zonanya Asia, seperti ya Piala Eropa lah, Piala Eropa, Piala Afrika, terus Copa America ya, semacam itulah kompetisinya. Jadi kita diekspos oleh dunia gitu loh, dan semua mata tertuju pada satu kompetisi gitu loh, kompetisi Piala Asia, dan kalau nggak salah bersama dengan Piala Afrika. Jadi ya mungkin secara mental kita harus belajar lagi, harus dibentuk lagi. Dan yang gue agak sedikit sesalkan, ini mungkin di luar ini ya, gue agak sedikit sesalkan kenapa Sadil Ramdhani itu dicoret gitu loh. Karena gue ngikutin banget, mungkin secara indisipliner dia pernah melakukan kesalahan gitu loh. Tapi kalau menurut gue, kalau nggak fatal banget, itu harus ada pertimbangan gitu loh. Sadil Ramdhani itu yang nyelamatin kita loh di kualifikasi Piala Dunia loh. Kalau nggak salah dia golnya ke Filipina yang menyamakan kedudukan. Jadi secara skill individu kita nggak punya pemain yang bisa obrak-abrik secara skill individu. Dan Sadil itu udah terbukti loh. Sadil itu dari U19 gue ikutin, secara mental, kualitas mentalnya itu sangat-sangat bagus Sadil Ramdhani ini. Dibanding Egy dan Witan, gue lebih pilih Sadil. Objektif ya, gue secara objektif gue lebih pilih Sadil Ramdhani. Dan gue agak sedikit kecewa, tapi itu haknya Sintayong. Gue cuman sebagai fans yang menikmati sepak bola, cuman gue punya sudut pandang sendiri gitu loh. Jadi gue agak kecewa sih Sadil dicoret, karena menurut gue dia punya kapasitas dan kualitas sebagai winger yang saat ini ya di Indonesia. Gue rasa dia yang terbaik winger di Indonesia. Gue rasa Sadil Ramdhani yang terbaik, dan gue nggak tahu alasan apa ya. Mungkin di media ada teknis lah, secara indisiplin gue nggak ngerti. Yang jelas gue agak sedikit kecewa dengan dicoretnya Sadil Ramdhani, karena ya setidaknya kita punya opsi lah di winger. Kalau kita lihat, kalau kalian pada nonton tadi malam pertandingannya, siapa yang bisa nusuk ke jantung pertahanan lawan? Marcelo Ferdinand? Nggak cukup. Marcelo Ferdinand aja masih pemain itu masih muda dan belum matang. Memang mainnya bagus tapi belum matang. Tapi kalau Sadil Ramdhani itu, dia kalau nggak salah dia 2 tahun atau 1 tahun di atasnya Marcelo, 2 tahun atau 3 tahun gitu di atas Marcelo. Jadi secara pengalaman dia masih oke lah Sadil Ramdhani itu. Dan secara skill individu gue lebih suka Sadil Ramdhani dibanding Egy dan Witan gitu loh. Sebenarnya Sintayong masih punya opsi itu gitu untuk memainkan Sadil, setidaknya untuk menaikkan mental gitu. Kalau gue main bola gitu, gue punya teman yang skillnya di atas rata-rata, di atas gue misalkan, dan gue itu pede gitu mainnya, walaupun lawan gue itu jago gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Jadi gue lihat bahwa kita butuh pemain yang full skill juga, kita butuh untuk menaikkan percaya diri, untuk menaikkan mental. Oh, teman gue bisa nih, gocek satu lewat. Tapi nggak boleh berlebihan juga, nggak boleh over juga. Dan Sadil sebenarnya punya itu gitu loh. Dan gue nggak ngerti ya maksudnya Sintayong apa. Dan gue masih tetap berharap Indonesia masih bisa bicara banyak meskipun peluangnya sangat kecil. Dan besok di hari Jumat kalau nggak salah kita berhadapan dengan Vietnam. Gue berharap banget Ricky Kambuaya main pertama. Sananta main pertama, dan Struijk gue minta banget sama Sintayong tolong dirotasi. Karena menurut gue yang di bawah performa banget tuh Struijk.
gue nggak ngelihat ke back ya, karena kalau di back itu kita udah nggak ada pilihan. Di situ udah Elkan Bagot yang paling bagus menurut gue, itu opsi pertama. Tapi kalau di depan kita masih banyak sebetulnya. Ada Sananta, karena kemarin gue lihat Rafael itu terlalu banyak dribble terlalu banyak tapi nggak efektif gitu loh. Visi misinya nggak ada, visi bermainnya nggak ada, cuma bisa lari kenceng, kejar-kejar bola. Kalau kata Coach Justin itu kayak bebek nggak ada kepalanya, dan itu benar gitu loh. Jadi gue kemarin agak sedikit kecewa aja sama si Rafael ini gitu loh. Di luar banyak pemain yang ya secara mental juga mungkin kalah ya, tapi setidaknya ada kalau satu pemain bikin blunder itu bisa ngejatuhin semua mental pemain teman-temannya loh. Karena gue kalau main bola kayak gitu yang gue rasain. Anjir, gue udah capek-capek nih gitu, kasar main bagus gini, ada satu temen yang bikin blunder, main gak bagus dan gak diganti gitu. Ya gue ngelihatnya kayak gitu. Jadi Rafael itu kemarin menurut gue di luar semua penilaian gue terhadap semua pemain Indonesia, ya gue tetap dukung tim nasional, tapi gue juga realistis dalam menilai gitu loh. Jadi gue harap besok kita bisa setidaknya menang lawan Vietnam. Berapapun yang penting kita menang aja dulu, jangan sampai seri. Kalau seri gue ya lawan Jepang walau alam ya, gue udahlah, nonton juga kayaknya sedih gue nonton Jepang. Bukan mengecilkan ya, tapi gue ya realistis aja. Gue berharap besok kita bisa menang lawan Vietnam, berapapun skornya kita menang. Oke? Thank you, salam zona bola.